Cerita rumah tangga. Istri yang dulu diceraikan oleh suaminya ternyata sekarang menjadi wanita sukses. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, tinggal seorang wanita bernama Ayu. 8 tahun lalu, hidupnya berubah drastis ketika suaminya, Rendra, memutuskan menceraikannya. Saat itu, Rendra merasa Ayu tidak mampu memenuhi ekspektasinya yang dia bayangkan tentang pasangan hidup. Ayu hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, tanpa pendidikan tinggi atau penghasilan tetap. Perceraian itu meninggalkan luka mendalam di hati Ayu, tetapi juga menjadi awal perjalanan barunya. Setelah perceraian, Ayu memutuskan untuk bangkit. Ia mulai belajar membuat kerajinan tangan dari batik dan memasarkan produknya secara online. Awalnya, ia hanya menjual di pasar lokal, tetapi perlahan karyanya mulai menarik perhatian banyak orang. Ayu juga mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh komunitas di Yogyakarta, memperluas jaringan dan keterampilannya. Dalam 5 tahun, Ayu berhasil membangun bisnis batik modern yang sukses. Ia menamai usahanya Cahaya Ayu sebagai simbol kebangkitannya dari kegelapan. Produknya tidak hanya dijual di Indonesia, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Ayu bahkan mulai mempekerjakan para wanita di desanya yang membutuhkan penghasilan tambahan, memberdayakan mereka untuk ikut berkarya. Suatu hari, Rendra kembali ke Yogyakarta setelah bisnisnya di Jakarta mengalami kebangkrutan. Ia tak sengaja melihat berita tentang Ayu yang menjadi salah satu pengusaha sukses yang diundang dalam acara penghargaan wirausaha lokal. Rendra terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan kini menjadi sosok yang begitu menginspirasi. Dengan rasa penasaran, Rendra mendatangi butik Cahaya Ayu yang sudah berdiri megah di pusat kota Yogyakarta. Di sana, ia melihat Ayu sedang berbicara dengan beberapa pelanggannya. Terlihat anggun dan penuh percaya diri. Rendra memberanikan diri menyapa, tetapi Ayu hanya tersenyum sopan dan menyapa balik tanpa rasa benci. Hanya ada ketenangan. Ayu, aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini, kata Rendra dengan nada penuh penyesalan. Ayu tersenyum kecil. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya ada dalam diri kita, jawabnya tenang. Percakapan itu singkat, tetapi meninggalkan dampak besar bagi Rendra. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari mengejar kesempurnaan, tetapi dari menghargai apa yang sudah ada. Sementara itu, Ayu terus melangkah maju, membuktikan bahwa luka di masa lalu bisa menjadi awal dari kesuksesan yang tak terduga. Setelah pertemuan itu, Rendra terus memikirkan Ayu.
Dia tidak bisa menghapus bayangan wanita yang pernah ia abaikan. Kini berdiri dengan percaya diri sebagai seseorang yang telah mengukir kesuksesan. Rasa penyesalan menyelimuti hatinya, terutama saat menyadari bahwa dirinya sendiri kini berada di titik terendah hidupnya. Di sisi lain, Ayu tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa terganggu oleh kehadiran Rendra. Baginya, masa lalu adalah pelajaran, bukan sesuatu yang harus terus dibawa. Dia fokus mengembangkan usahanya, terutama setelah mendapat peluang untuk membuka galeri baru di Malioboro, salah satu kawasan wisata terkenal di Yogyakarta. Beberapa minggu kemudian, Rendra mencoba mendekati Ayu lagi. Kali ini, dia datang bukan sebagai mantan suami, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin meminta maaf. Di sebuah acara komunitas lokal, Rendra menghampiri Ayu. "Ayu, aku tahu mungkin aku tidak pantas untuk meminta apapun darimu. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal atas apa yang dulu kulakukan padamu. Aku salah menilai, dan aku terlalu buta untuk melihat potensimu," kata Rendra. Suaranya bergetar. Ayu menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Rendra, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Perceraian kita memang menyakitkan, tapi itu juga yang membentuk diriku seperti sekarang. Jika bukan karena itu, mungkin aku tidak akan menjadi Ayu yang kamu lihat hari ini." Rendra merasa lega, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin kembali seperti dulu. "Aku hanya berharap aku bisa belajar darimu, Ayu. Aku sedang mencoba bangkit, tapi rasanya berat sekali," katanya dengan jujur. Mendengar itu, Ayu berpikir sejenak. Meski ia tidak lagi menyimpan rasa cinta untuk Rendra, ia tetap ingin melihat orang lain bangkit, sama seperti ia pernah bangkit dari keterpurukan. "Jika kamu benar-benar ingin berubah, mulailah dari hal kecil. Jangan takut untuk meminta bantuan dan jangan terlalu keras kepala pada dirimu sendiri," jawab Ayu. Rendra pun mulai perlahan membangun hidupnya kembali, terinspirasi oleh perjalanan Ayu. Ia memanfaatkan keahliannya dalam bisnis untuk memulai usaha kecil-kecilan. Ayu, meski tidak terlibat langsung, sesekali memberikan saran yang membantunya. Waktu berlalu dan hubungan mereka berubah menjadi pertemanan yang sehat. Rendra akhirnya berhasil membangun bisnis baru di bidang makanan khas Yogyakarta, sementara Ayu terus memperluas jangkauan bisnis batiknya. Di akhir sebuah acara amal yang mereka hadiri bersama, Rendra sempat berkata, "Ayu, aku mungkin tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku bersyukur karena kamu pernah menjadi bagian dari hidupku. Terima kasih sudah menjadi inspirasi, bahkan ketika aku dulu menyakitimu." Ayu tersenyum hangat, menepuk pundak Rendra. "Hidup selalu memberi kesempatan kedua, Rendra. Yang penting, kita tahu bagaimana menghargainya." Kisah mereka pun berakhir dengan jalan masing-masing. Ayu tetap menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang, sementara Rendra belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan memulai kembali. Beberapa tahun kemudian, Ayu diundang sebagai pembicara utama dalam sebuah konferensi wirausaha di Yogyakarta. Acara tersebut bertujuan memberdayakan wanita untuk memulai bisnis dan meraih kemandirian ekonomi. Ayu berbicara dengan penuh semangat, menceritakan perjalanannya dari titik terendah hingga menjadi seorang pengusaha sukses. Di
Di tengah kerumunan peserta, Rendra hadir tanpa sepengetahuan Ayu. Kini Rendra telah menjadi pengusaha makanan khas Yogyakarta yang cukup dikenal. Usahanya, Rasa Jogja, berkembang pesat dengan konsep modern yang tetap mempertahankan keaslian cita rasa tradisional. Namun, ia datang bukan untuk mencari perhatian Ayu, melainkan untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana tetap rendah hati di puncak kesuksesan, sesuatu yang pernah ia lupakan di masa lalu. Setelah acara selesai, panitia memperkenalkan beberapa pengusaha lokal untuk berinteraksi langsung dengan Ayu. Tak disangka, Rendra menjadi salah satu yang dipanggil. Saat nama Rendra disebut, Ayu menatapnya dengan terkejut, tetapi tetap tersenyum ramah. "Ayu," Rendra memulai dengan nada penuh hormat, "aku tidak akan pernah bosan mengucapkan terima kasih padamu. Bukan hanya karena memaafkanku, tetapi juga karena inspirasi yang kamu berikan." Ayu mengangguk pelan. "Senang melihatmu terus maju, Rendra. Aku mendengar banyak tentang usahamu. Bagus sekali. Kamu bisa memberdayakan banyak pekerja lokal." Rendra tersenyum, merasa dihargai. "Kamu mengajariku sesuatu yang dulu aku abaikan, Ayu, bahwa kesuksesan bukan hanya soal angka, tapi juga dampaknya pada orang lain. Dan itulah yang aku coba terapkan sekarang." Mereka berbicara dengan santai, seperti dua teman lama yang saling menghormati jalan hidup masing-masing. Dalam percakapan itu, Rendra menawarkan ide untuk berkolaborasi batik modern Ayu dipadukan dengan konsep kemasan produk khas makanan Rendra untuk souvenir wisatawan. Ayu yang selalu terbuka untuk inovasi setuju untuk mencoba. Kolaborasi itu ternyata sukses besar. Produk mereka menjadi ikon baru oleh-oleh khas Yogyakarta, menarik perhatian tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga turis mancanegara. Melalui kerjasama itu, Ayu dan Rendra membuktikan bahwa masa lalu tidak perlu menjadi penghalang untuk menciptakan sesuatu yang indah di masa depan. Namun, bukan hanya kesuksesan bisnis yang lahir dari kolaborasi ini. Persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ayu melihat sisi baru Rendra, seseorang yang kini jauh lebih tulus dan rendah hati. Di sisi lain, Rendra kembali menemukan kekaguman pada Ayu, tetapi kali ini bukan karena rasa ingin memiliki, melainkan karena rasa hormat yang mendalam terhadap ketangguhan dan kebijaksanaannya. Pada sebuah sore di Taman Sari, tempat mereka sering bertemu untuk mendiskusikan proyek, Rendra akhirnya berbicara dengan hati-hati. "Ayu, aku tahu ini mungkin terlalu berani untuk aku katakan, tapi aku ingin bertanya, apakah ada kemungkinan bagi kita untuk memulai lagi sebagai dua orang yang sudah jauh lebih dewasa?" Ayu terdiam, menatap danau kecil di depannya. Ia tahu pertanyaan ini mungkin akan muncul, tetapi ia juga tahu jawabannya. "Rendra," kata Ayu lembut, "aku menghargai perubahanmu dan bagaimana kamu telah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi jalan kita sudah berbeda. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku rasa kita lebih baik tetap seperti ini, teman dan mitra yang saling mendukung." Rendra mengangguk perlahan, meskipun ada sedikit rasa kecewa di hatinya. Tapi kali ini, ia tidak merasa hancur. Ia tahu Ayu benar, dan ia bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk belajar darinya. Seiring waktu, mereka tetap bersahabat dan terus menginspirasi banyak orang dengan kolaborasi dan kisah mereka. Bagi Ayu,
Hidup adalah tentang terus maju tanpa melupakan pelajaran dari masa lalu. Bagi Rendra, hidup adalah tentang bangkit, belajar, dan memberi makna baru pada kesempatan kedua. Kisah mereka pun menjadi cerita yang sering dibagikan di kalangan masyarakat Yogyakarta sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati ada dalam memaafkan, bertransformasi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Tahun-tahun berlalu dan nama Ayu Wulandari semakin dikenal tidak hanya di Yogyakarta tetapi juga di tingkat nasional. Dia kerap diundang dalam berbagai forum internasional berbicara tentang pemberdayaan wanita dan pengembangan bisnis berbasis budaya lokal. Di tengah kesibukannya, Ayu tetap menjaga akar lokal bisnisnya dengan terus melibatkan komunitas pengrajin batik di desanya. Sementara itu, bisnis Rendra juga semakin berkembang. Ia mulai membuka cabang di kota-kota besar seperti Surabaya dan Bandung. Namun di balik semua pencapaian itu, Rendra selalu mengingat satu hal. Ayu bukan hanya bagian dari masa lalunya, tetapi juga sosok yang membantunya menemukan arah hidup yang lebih bermakna. Suatu hari, Ayu menerima undangan dari pemerintah daerah Yogyakarta untuk menghadiri acara penghargaan Jogja Heritage Awards. Acara ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada individu-individu yang telah berkontribusi besar dalam melestarikan dan mempromosikan budaya Yogyakarta. Ayu merasa terhormat ketika mengetahui bahwa ia salah satu penerima penghargaan tersebut. Di hari acara, Ayu mengenakan kebaya elegan berbahan batik ciptaannya sendiri. Ketika namanya dipanggil ke panggung, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Dalam pidato penerimaannya, Ayu berbicara dengan penuh emosi. Batik adalah warisan leluhur kita, lebih dari sekedar kain, tetapi juga cerita, perjuangan, dan cinta. Kehidupan saya sendiri adalah cerminan dari nilai-nilai yang ada dalam batik, kesabaran, ketelitian, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun diwarnai dengan kesulitan. Di antara hadirin, Rendra duduk di barisan belakang. Ia ikut bangga melihat pencapaian Ayu. Namun, yang membuat hatinya tersentuh bukan hanya kesuksesan Ayu, melainkan cara Ayu selalu membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah acara, Rendra mendekati Ayu dengan sebuah kotak kecil yang dipegangnya. "Ayu, aku tahu kamu sudah memiliki segalanya sekarang. Tapi aku ingin memberimu sesuatu yang sederhana sebagai bentuk penghormatanku untuk perjalananmu." Rendra menyerahkan kotak itu. Ketika Ayu membukanya, ia menemukan sebuah pin berbentuk bunga lotus yang terbuat dari perak. Rendra lalu berkata, "Bunga lotus ini melambangkan kebangkitan dari lumpur menuju cahaya. Itu yang selalu aku lihat dalam dirimu, Ayu." Ayu tersenyum hangat. "Terima kasih, Rendra. Ini indah sekali. Aku akan menyimpannya sebagai pengingat bahwa tidak ada perjalanan hidup yang sia-sia selama kita mau belajar darinya." Beberapa bulan kemudian, Ayu dan Rendra memutuskan untuk membuat proyek besar bersama. Mereka menginisiasi sebuah pusat seni dan pelatihan bernama Rumah Warna Jogja. Tempat ini tidak hanya menjadi ruang pameran untuk batik dan kuliner tradisional, tetapi juga menyediakan pelatihan bagi generasi muda yang ingin mempelajari kerajinan tangan, seni memasak, dan kewirausahaan. Proyek ini menjadi salah satu ikon baru Yogyakarta.
menarik perhatian wisatawan dan menghidupkan kembali semangat anak-anak muda untuk mencintai budaya lokal. Ayu dan Rendra bekerja keras untuk memastikan bahwa Rumah Warna Jogja menjadi tempat yang inklusif dan inspiratif. Meskipun hubungan mereka tetap sebatas persahabatan, Ayu dan Rendra menemukan kedamaian dalam dinamika itu. Mereka menyadari bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki, tetapi bisa berupa saling mendukung untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Ayu akhirnya menemukan pasangan hidup baru, seorang seniman lukis yang juga mencintai budaya Jawa. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, termasuk Rendra. Pada pernikahan itu, Rendra memberi ucapan selamat dengan tulus. "Aku bahagia untukmu. Kamu layak mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini." Ayu menjawab dengan senyum lembut, "Terima kasih Rendra. Kamu selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku, dan aku bersyukur untuk itu." Rendra sendiri melanjutkan hidupnya dengan damai. Ia tetap fokus pada bisnisnya dan berusaha menjadi mentor bagi pengusaha-pengusaha muda, berbagi pengalaman hidupnya agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kisah Ayu dan Rendra menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan keberanian dan hati yang besar, luka dari masa lalu bisa berubah menjadi cahaya untuk masa depan. Yogyakarta, kota penuh kenangan, menjadi saksi bagaimana dua jiwa yang pernah terpisah tetap saling mendukung meski dalam bentuk yang berbeda. Sekian dan terima kasih.